Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk token RSR. Ini di request salah satu viewers di channel ini, itu dari @gamestudio142. Thank you banget udah request. Untuk token reserve right ya, hari ini dia turun cukup dalam, teman-teman. Turunnya sampai 8%. Ada di harga Rp76. Untuk token ini kalau kita cek dia di peringkat 153 di CMC, dan untuk project yang ditawarkan itu adalah platform stablecoin 2 token yang diluncurkan pada Mei 2019. Inisial exchange offering yang sukses di Huobi Prime. Ini adalah token ganda reserve right mencakup stablecoin yang dikenal sebagai nama RSV yang didukung oleh sekumpulan aset yang dikelola smart contract. Token kedua itu namanya adalah reserve right. Jadi ini saudaraan keduanya ya, yang digunakan untuk menjaga RSV tetap stabil di harga $1. Oke, jadi kita butuh lihat juga gimana si token daripada RSV ini. Kita akan coba cek dia di CMC, RSV CMC. Oke, kita akan search. Ini kita langsung masuk. Apakah harganya $1? Jadi ini mirip banget kayak Luna ya. Iya, tokennya masih ada di harga $1. Ini adalah stablecoin milik Reserve. Teman-teman, apapun yang teman-teman lihat saat ini menurut saya sangat berbahaya. Ini kasusnya mirip sekali seperti UST Terra Luna dulu. Ya, jadi Luna itu bikin stablecoin. Si Do Kwon bikin stablecoin namanya UST, US Terra. Nah, itu dia menggunakan reserve jaminan yaitu Bitcoin. Kalau project ini itu menggunakan token RSR sebagai jaminannya untuk bisa mempertahankan token RSV-nya stabil. Oke, jadi let's say kalau nanti dolar naik dan turun, maka token RSR ini bakalan dijadikan tumbal. Ya, ini adalah token tumbal. Kasarnya seperti itu. Ini adalah token yang memang diciptakan untuk mengamankan si RSV ini. Jadi mengamankan stablecoin-nya. Jadi gitu. Teman-teman pasti udah dapat bayangan seperti apa. Kalau kita lihat dari websitenya, dari reserve.org, itu teman-teman bisa lihat ya, ini projectnya cenderung nggak banyak membahas soal RSR, tapi lebih banyak kepada stablecoin yang dimiliki yaitu RSV. Susah banget namanya. Jadi ya itulah. Lalu gimana? Apakah project ini cukup menarik? Kita akan lihat dulu beritanya. Ini ada berita dia di ini tahun 2022, tanggal 13/1, berarti Januari ya. Ini beritanya bahwa Reserve Protocol ini melakukan migrasi, teman-teman. Dia melakukan update kontrak ya, upgrade kontrak. Dan ini berdampak buat orang-orang yang melakukan staking terutama di decentralized exchange. Kalau bagi holder RSR yang ada di centralized exchange itu mereka nggak perlu melakukan apa-apa. Tapi kalau yang ada di decentralized exchange mereka butuh ya melakukan sesuatu. Jadi ini tentunya sangat buruk ketika mereka itu berada di decentralized exchange platform dan mereka masih dalam kondisi staking pool. Itu mereka nggak akan bisa untuk reimburse untuk dana mereka. Jadi dana mereka bisa dibilang akan ketahan di sana selamanya. Jadi ini ya hal yang kurang begitu baik, teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? Untuk RSR ya taktis, dia memang diciptakan bukan buat sebagai token utama. Dia diciptakan untuk secondary untuk mengamankan harga daripada stablecoin mereka. Dan harga dari RSR ya turun, teman-teman. Jelas turun. Kalau kita lihat sih di sini dia baru aja ketahan di EMA 200, which is ini mungkin menjadi resisten yang sangat kuat buat menahan pergerakan daripada token ini. Meskipun secara jangka pendek token ini udah naik,
sekitar 114%. Congratulations yang udah sempet cuan sebanyak itu. Tapi kalau untuk jangka panjang saya rasa ini sangat beresiko. Saya nggak bilang proyek ini bakalan turun terus, tapi ini sangat beresiko, bernasib sama seperti UST Terra ya. Dia buat stabilin harganya dia pakai jaminan Bitcoin loh, padahal Bitcoin nggak main-main teman-teman, dan itu pun juga tumbang, bayangin. Jadi ya kalau dari saya sih untuk long term saya rasa saya nggak tertarik sama RSR ini. Dan kalau untuk short term udah waktunya buat taking profit sepertinya, berhubung dia juga sudah berada di level resistance ya. Ini udah beberapa kali pergerakan dari RSR ketahan di level tersebut, dan sekarang kita nyentuh level tersebut lagi, berarti ada possibility buat token ini buat terkoreksi ke depannya ke level-level yang mungkin ya cukup realistis buat dicapai. Contohnya ada di kisaran 0,0039 itu realistis buat dicapai, sementara harganya saat ini ada di kisaran 0,005. Itu teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi buat tadi siapa Game Studio yang nanya token ini masih bisa naik enggak? Kalau untuk jangka pendek menurut saya bakalan turun dulu, bakalan terkoreksi dulu. Ya, kalau untuk jangka panjang, ya mungkin next bull run kita nggak tahu apa yang terjadi, bisa aja untuk naik. Tapi kalau saya sendiri memberikan penilaian itu saya kurang tertarik, jujur kurang tertarik. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat untuk analisa kali ini. Kalau ada pertanyaan lain, ada token lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja dan akhir kata saya Andre, makasih.